Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Andes Sabarudin, MSc, dosen pada program studi Diploma 3 jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi. Dalam kesempatan ini akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ke-6, yaitu kimia organik. Identitas mata kuliah ini adalah dengan kode mata kuliah @204 dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada kesempatan ini akan fokus pada 1 SKS teori. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah capaian sikap, keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus dan pengetahuan. Capaian yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu membedakan antara senyawa organik dengan senyawa anorganik, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan keistimewaan atom karbon dalam senyawa organik, klasifikasi dan tipe-tipe reaksinya. Juga mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tata nama, struktur, sifat reaksi, serta kegunaan beberapa derivat dari hidrokarbon jenuh, yaitu alkana dan sikloalkana, kemudian hidrokarbon tak jenuh dari golongan alkena dan alkuna, juga hidrokarbon aromatik. Selanjutnya diharapkan juga mahasiswa mampu menjelaskan tata nama, struktur, molekul, sifat reaksi, kegunaan derivat dari beberapa senyawa gugus fungsi dengan gugus fungsional alkohol, asam karboksilat, aldehid, keton, amina, ester dan eter. Berikutnya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tata nama, struktur, reaksi, kegunaan beberapa derivat dari golongan lemak atau lipid, dari golongan karbohidrat, dari golongan protein, dan dari golongan vitamin. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas teori senyawa hidrokarbon yang juga lazim disebut dengan kimia organik, yang di dalamnya berisi identifikasi terhadap struktur, kemudian tata nama, tipe-tipe reaksi, dan kegunaan serta pembuatan beberapa derivat yang berkaitan dengan pemanfaatannya di bidang kefarmasian, yang nanti akan ditindaklanjuti dengan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, meliputi persiapan, persyaratan bahan, persiapan alat reagensia dalam identifikasi dan reaksi penegasan beberapa senyawa hidrokarbon, senyawa gugus fungsi, dan termasuk diantaranya lipid, karbohidrat, protein, dan vitamin. Bahan kajian yang akan kita diskusikan dalam mata kuliah ini adalah konsep-konsep kimia organik, kemudian sifat dan kemampuan reaksi hidrokarbon, dan keistimewaan atom karbon itu sendiri, reaksi kimia dan pembentukan gugus fungsi senyawa hidrokarbon jenuh atau alkana dan sikloalkana, senyawa hidrokarbon tak jenuh, alkena dan alkuna. Kemudian hidrokarbon aromatik juga akan dibahas di dalam mata kuliah ini adalah hidrokarbon dengan gugus fungsi alkohol, asam karboksilat, kemudian aldehid, keton, amina, eter, dan ester, yang nanti akan ditutup dengan diskusi tentang senyawa-senyawa golongan lipid, karbohidrat, protein, dan vitamin. Beberapa buku ajar Pesenden Ahli Bahasa Puja Atmaja tahun 1982, yaitu Kimia Organik Jilid 1 dan Jilid 2 edisi ketiga, terbitan Erlangga Jakarta. Kemudian Kimia Organik Riawan 1990, terbitan Bina Rupa Aksara. Kemudian edisi terjemahan kimia organik dari Morrison Boy 1992, dan kimia organik edisi 7 McMurray
California. Sebagai perangkat pembelajaran akan digunakan berbagai perangkat lunak, yaitu PowerPoint, beberapa platform dari media sosial, kemudian sistem operasional Windows. Perangkat kerasnya laptop, smartphone, LCD, dan proyektor. Mata kuliah ini akan disajikan dalam 14 kali pertemuan dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS dengan kesepakatan atau kontrak kuliah bersama pengajar dan mahasiswa, meliputi diantaranya adalah mahasiswa dan dosen wajib hadir tepat waktu, keterlambatan hanya dapat berikan dispensasi maksimal 5 menit, bagi yang terlambat lebih dari 5 menit tidak diperkenankan hadir. Kemudian apabila dosen tidak hadir, terlambat hadir lebih dari 5 menit, maka kepada mahasiswa berhak mendapatkan status hadir dengan mengisi absen. Kemudian di dalam sistem penilaian dengan struktur kehadiran mahasiswa 100% mendapat penghargaan 5% nilai, kemudian tugas dan sebagainya 15%, UTS 35% dan UAS 45%. Untuk selanjutnya video ini akan saya lanjutkan dengan praktek perkuliahan di kelas. Selamat bertemu dengan pengajaran di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pembelajaran ini dapat memberi manfaat dan pemahaman lebih maksimal kepada kita. Berdoa mulai. Rabbi shrah li. Amin. Selesai. Baik, mahasiswa-mahasiswi sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam mata kuliah kimia organik. Sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi rencana pengajaran atau RPS, berikut dengan kontrak kuliahnya, dan kemarin sudah kita singgung sekilas tentang apa itu senyawa organik yang juga disebut dengan senyawa hidrokarbon. Di samping itu juga kita sudah mengenal beberapa keistimewaan dari atom karbon sehingga menghasilkan senyawa yang beragam dalam jumlah besar, sehingga senyawa hidrokarbon ini patut mendapatkan sebuah pembelajaran dalam sebuah mata kuliah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon itu sendiri. Senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama disebut dengan senyawa hidrokarbon jenuh atau lazim disebut dengan senyawa hidrokarbon alkana. Adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk antara atom-atom karbon terikat dengan ikatan kovalen tunggal. Pada hari ini kita harapkan capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu mengemukakan pendapat dalam diskusi tentang keistimewaan atom karbon dalam senyawa organik. Kemudian akan kita lanjutkan dengan agar mahasiswa mampu mengemukakan pendapat dalam penamaan senyawa hidrokarbon. Sekarang kita masuk kepada penamaan. Penamaan hidrokarbon ini ditentukan oleh para ahli yang tergabung di dalam IUPAC. Adalah masyarakat kimia yang tergabung dalam organisasi disebut dengan Persatuan Kimia Murni dan Terapan. Nah, menurut mereka, di dalam penamaannya, senyawa hidrokarbon ini berpedoman pada jumlah atom karbonnya dengan menggunakan bahasa Latin. Nah, misal atom karbonnya 1 meta ditambah dengan suku kata ana di akhirnya. Misal atom karbon 1. Berapa ikatan yang mampu dibuat oleh karbon? 4. Masing-masing dipasangkan dengan atom hidro dinamakan dengan meta. Tadi nama awalnya alka ditambah dengan ana, maka metana. Kalau 2 etana, C2. Setiap C sudah menggunakan berarti sisanya 3. Paham ya? Sisanya ini dipasangkan dahulu dengan hidro. Kalau ini C-nya 1 hanya 4,
dapat ditulis menjadi CH4, maka ini bisa juga disingkat CH3, C2H. Nah, kita lanjutkan. Kalau C-nya 3, C yang ini sudah dipakai satu ke sini, berarti H-nya tinggal. Paham ya? C-nya 3, H-nya menjadi. Nah, lihat, ada hubungan deret yang membentuk keteraturan 4, 6, dan 8. Jika 1, 4. Jika 2, 6. Jika 3, 8. Selanjutnya, CH3, kalau di tengah berarti ini 3, ini 4. C berapa? 4. Hidrogennya jadi 10. Nah, lihat, maka dari 4 ini, jika C kita anggap N, maka H, lihat, 4, 6, 8, 10. 2 kali N plus 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa alkana punya rumus molekul secara umum CN H2N plus 2. Misal C-nya 6, berapa H-nya? 6 kali 2 tambah 2, 14. Bila dia memenuhi kriteria ini, maka dia kita golongkan alka. Nah, boleh jadi bentuknya nanti tidak selamanya garis lurus, tapi berpotensi bercabang. Nih contoh. C-nya, C sama-sama 4. C yang di tengah sudah pakai 3, berarti sisanya 1. C yang di ujung 3, 1. C4, H. Bila sama, maka dia alkana. Tapi strukturnya berbeda. Ini lurus, biasa kita sebut dengan normal. Maka di dalam penamaannya biasa disebut C3 propana. C4 N buta. Rumusnya C4H10. C-nya 4, H10, tapi bentuknya beda. Nah, dalam bentuk yang beda, itu yang dimaksud oleh IUPAC, tentukan yang paling panjang. 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama saja. Berarti pilihannya hanya 3. 3 kita sebut dengan induk propana. Misal kamu mengambil ini, boleh. Maka ini menjadi cabang. Nah, cabang kalau kita lihat nih, asalnya ini kan ini nih. C1H4. Berubah menjadi C1H3. Artinya CN H2N plus 1. CnH2n plus 1 ini dinamakan dengan, kalau tadi alkana dirubah menjadi nama awalnya metana berubah menjadi nah, maka namanya menjadi, di mana metil terikat di C 2 metil propana. Secara rumus molekul rumus bangun beda, nama beda. Pada kasus seperti ini disebut dengan mantap. Kita namakan dia dengan iso. Silakan definisikan. Berarti isomer adalah senyawa hidrokarbon. Tadi tinggal nyusun itu. Yang memiliki rumus molekul sama, rumus bangun berbeda. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kita lanjutkan dengan soalnya. Perhatikan, di situ ada 4 contoh rumus bangun. Yang pertama kita lihat, harus kita tentukan yang paling panjang. Nah, setelah dihitung berapa yang paling panjang? 7. Nampak tuh? Nampak. Nah, boleh dari kiri ke kanan? Boleh.
Ada kriteria berikutnya bahwa cabang harus mendapat nomor paling kecil. Kalau kita lihat itu ada cabang metil. Berarti metil kalau dari sini nomor 2, dari sini ada etil nomor 4. Maka yang benar adalah dari kanan. Jelas itu? Nah, boleh tak dari bawah? Boleh. Ini tinggal pindah ke sini. Tapi ini yang menjadi cabang. Namanya tetap 2. Berarti tidak akan merubah senyawa itu. Nah, jadi kalau kita bawa ke sini, misal boleh. Jadi tidak salah kalau kamu buat H3C, CH2, CH2, C. Ini ada cabang. Sisa berapa? Ada C lagi, ada cabang. Nah, cabang ini boleh misal kamu angkat ke atas supaya gampang membacanya. Sama saja. Apalagi C, H ke bawah. Ke sini boleh, tidak masalah. Ini hanya soal mengilustrasikan. Tapi ingat, sebenarnya bentuk dia ini boleh seperti ini. Nih, CH3, CH2. Karena tadi dalilnya C. Nah, 1 menghadap ke belakang. Paham ya? Jadi bentuk boleh saja kamu ilustrasikan seperti apa, tapi pemahamannya harus sama. Nih. Bila kita lihat dia memakai sini 1, tidak salah kalau kamu pakai 1 dari sini. Karena jumlahnya tetap saja menjadi itu. Paham ya? Maka ini menjadi Nah, nih. Perhatikan. Cabangnya C1, kehilangan 1 hidrogen. Maka dia menjadi Ini juga Nah, ini menjadi C2. Asalnya tadi etana. Berubah menjadi Nah, baru kita susun namanya. C7 apa namanya? Heptana. Oke. Cabangnya 2. Ada di posisi 2 dan 3. Metil. Mana duluan E dengan M? Nah, dulu kan abjad yang paling awal. Maka menjadi pada posisi 4 etil 2, 3 di. Paham ya? Ada pertanyaan? Nothing. Kalau gitu kita coba berikan nama yang kedua. Silakan. Boleh. Mau buat ilustrasi gambarnya dulu baru kasih nama, boleh. Mau langsung kasih nama lebih bagus. Sudah dikasih itu kan? Apa yang sudah dikasih? Jumlah C-nya yang paling panjang. Jumlah C paling panjang berapa? Nah, kasih nama apa? Heksana. Dengan kita mengambil induknya heksana, maka akan ada berapa cabang? 2. Berapa cabangnya? 2. Pada posisi C ketiga. Dua-duanya 3 metil. Maka namanya menjadi 3 dimetil heksana. Pintar. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hebat. Ada coy. Mantap. Ada lagi yang belum paham nih? Paham semua kan? Anak IPS. Hah? Anak IPS. Tidak apa-apa. Nah, kalau kamu anak IPS, maka
sering-sering lihat siapa nih yang paling mungkin mau jadi mentorku. Nah, rajin-rajinlah dekat sama mentor. Jangan kita butuh dengan mentor, tapi kita berbeda dengan mentor. Ya kacau. Kita yang butuh, berarti kita lebih banyak menyesuaikan diri dengan mentor. Lihat kebiasaan mentornya. Oh, kebiasaan mentornya belajar kelompok. Maka kita gabung dengan kelompoknya. Tapi kalau mentornya super cuek. Nah, di situ seni kita mendekati orang cuek seperti apa. Nah, bagi yang sudah mengerti, ingat, bila kau berbagi, maka kau dapat 2. Tapi kalau kau diam, maka kau cuma dapat 1. Boleh kamu try, kau paham misalnya tentang penamaan ini. Ajarkan itu kepada temanmu. Maka kau akan dapat pemahaman 2 kali lipat dari keadaan ketika kamu belum memberikan pemahaman kepada teman. Coba buktikan. Jadi bagi yang paham, berempati sama teman. Kalau teman kita butuh bantuan, maka kita yang terdekatlah yang pertama kali mengulurkan tangan. Paham ya? Contoh berikutnya, tuh. Nah, perhatikan. Dalilnya tadi, tentukan dulu yang paling Misal, kita mau dari sini dulu. Boleh, tidak masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau kalau mau ke ujung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dengan 8 mana yang lebih banyak? 8. Maka dengan sendirinya tereliminasi yang 7. Mari kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana banyak 9 dengan 8? 9. Maka kita sisihkan yang 8. Jadilah induknya menjadi 9. 9 apa? Nonana. Maka yang menjadi cabang adalah 1, 2. Nah, kalau kita lihat dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mendapat angka 7. Ini mendapat angka 4. Dengan dalil tadi. Mana yang benar nih? Dari sini apa dari sini? Dari kanan. Karena kalau dari kanan maka metil mendapat angka 3. Kalau dari sini etil dapat angka 4. Paham ya? Jelas? Jelas itu. Maka ini menjadi metil, ini menjadi Etil. Etil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 etil, 3 metil. Metil. Nonana. Paham ya? Lihat. Ini terikat pada induk. Ini dia. Nah, misal kita pasangkan ke sini. Induknya tadi kita anggap, mana alat tulis Bapak tadi ya? C-nya tadi misal 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah. Oke. Ah, ini. Mana? C. Tuh. Di mana C ini ada H. Nampak tuh? Dia juga mengikat CH3 dan CH3. Nampak tuh? Jelas ini? Nih. C ini yang terikat pada induk. Terikatnya ini bukan di ujung, tapi di tengah. Ini kan kalau kita gambarkan lurus, sama dengan nih. Andai kita buat lurus, maka CH, CH3, CH3. Ya kan? Sama enggak? Nah,
Posisi terikatnya ini bukan di sini atau bukan di sini. Ini yang disebut dengan iso. Nama awalnya C3 tadi propil. Tapi terikat pada C yang di tengah. Maka nama dari cabang ini adalah iso propil. C keberapa nih? Dari ujung? 3. Nama rantai induknya? Undekana. Paham ya? Jelas? Jadi di samping, kalau ini perhatikan. Metil. C ujung. Etil. C ujungnya ini yang berikatan. Pada kasus, nih. Nampak nih? Dia etil. Atau kalau kita tambah di sini, misal saja. Ini misal C4. H 4 kali 2, 9. Perhatikan. Cabang ini punya 3 atom C. Tapi dia terikat pada C ujung. Maka namanya cukup propil. Tapi ini propil juga, tapi dia terikat pada C yang di tengah. C yang di tengah ini yang diberi tanda iso. Nah, bukan iso bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa iso itu apa? Bisa. Paham? Nah, juga terjadi di sini. Nah, kalau seperti ini, C kedua, tapi ada 4. Harusnya kalau dia di sini namanya C4 apa? Buta, menjadi butil. Tapi karena di sini, seks butil. Paham? Jelas? Ini menjadi cabang. Nah, nih, ter. Misal. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada C, CH3, CH3. Perhatikan nih. Ada berapa C ini? 4. 4 itu buta. Lepas satu H-nya menjadi butil. Andai dia di ujung yang terikat. Misal, kita ganti nih. CH2, 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 CH3. Kan 4 nih. Tapi terikatnya di ujung. Maka namanya cukup butil. Pada kasus ini, dia di sini. Maka namanya menjadi tet. Dari kata tertier. Maka kesimpulan kita, kalau C-nya di 2 iso, C-nya di 3 apa? Ter. Ada lagi neopentil. Nah, bisa bedakan nih? Ini tempat terikatnya pada induk. Paham ya? Di mana induk lebih panjang. Misal induknya nanti di sini 20C. 20C apa namanya tadi? Apa 20C? Apa namanya? Oke, kita lanjut. Ini soal, catat untuk dibuat di rumah. Nah, ingat. Selalu Bapak sampaikan kalau dikasih tugas hari ini, Langsung dibuat. selesaikan. Jika ada yang menghambat, tarik mundur. Batas maksimumnya 23.59 malam nanti. Jangan pernah mengulur-ulur tugas. Karena akan datang tugas baru.
Paham ya? Paham. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Satu pun tidak ada yang... Ya, silakan. Kasih supaya Sudah ada, Pak. Oke. Putih tidak dia? Ah ya, oke. Silakan. Jadi kalau yang untuk penambahan ISO sama apa tadi tab sama sek itu kalau cabang itu terikat diapit gitu Pak. Kayak diapit dan ini kan C. Jadi diapit di sebelah sini, sini sama sini. Kan kalau tidak pakai ISO itu kan lurus baik itu kayak gini. Kalau yang pakai ISO tuh itu kayak diapit di antara empat benua. Pemahamannya begini. Dia kita sebut normal sebagai alkil bila dia terikat pada atom C paling ujungnya. Misal atom C-nya ada 3, dia terikat paling ujung. Dia 3C tapi terikat pada C tengah, maka dia namanya iso. Tambah dengan alkilnya, propil. Paham ya? Berarti Itu yang lain paham itu? Jika C yang terikat pada induk tadi punya 2 C lain, iso. Kalau 3, tertier tadi. Yang menentukannya itu ini, C yang ujung. Untuk lebih memahaminya, dia di ujung. Tapi pada kasus ini, C-nya mengikat 3 C lain. Berarti dia punya 4 ikatan lain, maka dinamakan tertier. Tapi kalau 2 saja, ISO. Yang sek tadi yang mana? Ada lagi C di sini. Nah, nih. C lagi di sini kan? Oke, paham ya? Zaki? Good. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka Bapak ingatkan jam kita masih ada. Silakan sempurnakan laporan praktikumnya. Maka kita akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke. Bapak. Sudah kan?